Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai obesitas. Saya kembali mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya boleh langsung saja hubungi nomor WhatsApp 085176764648. Masih bersama dengan kita dua narasumber kita, ada Dr. Else dan juga Bang Agung. Nah, sebelum kita lanjut materi dari Dr. Else, saya ingin bertanya kepada Bang Agung. Tentunya pemirsa di rumah juga pasti penasaran nih Bang. Kalau misalnya kan ada tuh banyak anak muda misalnya ya, saya nggak mau olahraga, ini terjadi kepada teman saya dok. Jadi dia ketika diajak olahraga dia merasa takut nanti saya tambah kurus lagi kalau saya olahraga, jadi dia memilih untuk tidak mau olahraga. Itu gimana dok? Bang silakan. Baik, kalau untuk ini kategorinya badannya kurus ya? Kurus, iya. Ini nggak bagus juga nih, karena kenapa? Kalau orang yang kurus itu bukan berat badannya ideal. Jadi mau nggak mau memang dia harus melakukan aktivitas fisik. Biar kenapa? Jadi biar terbentuknya massa otot di tubuh. Misalnya di perut, di lengan, di bahu, misalnya semuanya massa ototnya biar kebentuk gitu. Jadi kalau orang kurus itu nggak bagus juga. Jadi memang kalau memang untuk melakukan aktivitas fisik itu perlu kesadaran. Pola hidup sehat itu memang susah dirubah. Kalau bukan orangnya tersendiri untuk merubah. Tapi kalau untuk Mbak Julia untuk memotivasi boleh, karena orang sekitar itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi lingkungan mempengaruhi sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya nih Bang, kita mau melihat, kita mau menyadari bahwa saya ini sebenarnya kurus atau saya ini sudah cukup ideal. Karena kita sering melihat ya ada seseorang dengan postur tubuh yang dengan ramping, namun badannya, tangannya ada yang berisi pas gitu, ototnya pas. Ada juga yang memang kurus-kurus banget. Nah, untuk membedakan bahwa dia ini kurus sama dia ini ramping itu yang gimana Bang? Oke, yang kurus sama yang ramping berat badan ideal ya. Boleh kita contoh kalau untuk perempuan pemirsa TVRI ada kontes kecantikan misalnya kan, melihat contoh seperti Putri Indonesia, atau untuk yang di Bengkulu misal Bujang Gadis ya kan. Jadi mereka kan dilatih untuk berolahraga. Jadi nggak mungkin yang daftar Bujang Gadis ini berat badannya lebih ya kan, atau gemuk atau obesitas, nggak mungkin. Karena Pasti ada standar. Ya ada standar gitu dari tinggi badan atau berat badan. Otomatis yang pasti yang dipilih pun pasti yang ideal ya kan. Jadi mereka harus dilatih gitu. Nah kalau memang yang untuk membedakannya tadi boleh kita lihat banyak ya contohnya, misalnya Mbak Helda kalau memang rajin berolahraga pasti udah kelihatan kok dari bentuk mukanya, tirusnya, terus tegasnya, misalnya bahunya atau apa profesional bentuk tubuhnya udah kelihatan. Beda kalau orang kurus itu kayak lepek aja gitu ya kan. Banyak ya orang yang slim gitu ya kan, memang kurus-kurus aja kayak nggak ada bentuk tubuh yang ideal gitu. Jadi jangan salah, yang kurus itu belum bagus juga ideal, harus disertai olahraga juga. Baik, terima kasih Bang Agung. Oke, kita akan lanjutkan materi dari Dr. Elsa. Silakan dokter. Oke. Nah, ini adalah pengukuran lingkar perut. Jadi kenapa saya tayangkan juga. Jadi ini adalah salah satu pemeriksaan yang bisa juga dilakukan di rumah. Tetapi mungkin akan lebih dipermudah kalau dilakukannya berdua. Jadi satu sebagai pasien yang mau diukur, satu sebagai yang mengukurnya. Nah, yang sering salah adalah titik pengukurannya. Seperti itu ya. Jadi lingkar perut kadang terlalu di atas, terlalu di bawah, seperti itu. Sebenarnya sudah ada prosedur atau aturan dari pemeriksaan lingkar perut yang bisa pemirsa TVRI di rumah lakukan, seperti itu. Yang pertama, ini mungkin kelihatan ya, dia seperti kayak menekan. Jadi kalau bahasa pemirsanya mungkin kita kan punya tulang tuh, tulang dada ya, bilangnya ya tulang dada. Terus kalau kita selusuri, dia kayak ada lengkungan. Lengkungan kalau kita miring sini berarti kurang lebih lengkungannya ke sini. Ya. Itu ya. Nah, kita ambil titik tengah dari lengkungan. Jadi misalnya ini garis hayal atau garis hayalnya di sini lengkungannya. Terus ini adalah tengah dari lengkungan tersebut. Seperti itu ya. Baru dititikin. Nah, baru kalau di bawahnya kita
apa nyebutnya kalau bahasa awamnya kayak tulang panggul gitu ya, tulang panggul di bawah ini juga ditekan, udah terasa di bagian atasnya, dititikin lagi, baru diukur jarak dari yang titik di atas ke bawah itu berapa. Misalnya jarak dari atas ke bawah ini 15 cm misalnya. Yang bagian atas itu dok ya? Ya, ini atas ini sudah, yang di bawah misalnya 20 cm lah misalnya ya, 20 cm. Terus kita bagi dua di sini, misalnya dapatlah di tengah sini 10 cm. Baru diukur, ditarik meterannya di tengah-tengah. Jadi memang harus tepat tengah-tengahnya itu di mana. Baru Seperti terbentuk gambar yang di tengah ini ya, dok, ya, kanan tengah. sini ya. Jadi udah dapat tengahnya, baru diukur berapa sih lingkar perutnya, seperti itu ya. Kayak yang disampaikan tadi, kalau laki-laki yang kalau udah masuk di obesitas berarti di atas 85, kalau perempuan di atas 80 cm, seperti itu. Ini kalau misalnya pemirsa di rumah dan saya mau mencoba di rumah, dok, ini peralatan apa saja yang diperlukan nih dok untuk Oh iya betul, mengukurnya? ada meteran jahit, biasa sih meteran jahit. Meteran jahit biasa bisa ya dok? Ya? Bisa. Terus spidol atau pena boleh. Cuman untuk memastikan titik-titiknya itu supaya tidak hilang atau tidak keliru ya. Oke, next. Boleh kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini untuk pemeriksaan yang praktis. Jadi kalau obesitas ini pemeriksaannya praktis, mudah dan murah. Nah, Tapi kalau dia nggak sesuai ukuran tadi salah juga jadinya ya, dok ya? ya, jadi sering, makanya saya bilang kebanyakan sering salah kalau memang tidak diawasi dengan tenaga kesehatan atau belum tahu bagaimana pemeriksaan yang benar. Kita masuk ke komplikasi. Kalau komplikasi mungkin nice to know aja untuk pemirsa TP di rumah. Jadi memang obesitas ini kalau sekarang udah paradigmanya kita ini bergeser ke penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular, ada penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker tertentu, terus masalah pencernaan dan hipertensi. Jadi obesitas ini dianya mempunyai peran yang penting atau sebagai akar permasalahannya untuk menjadi penyakit tidak menular ini. Nah, mungkin itu nanti dilanjutkan sama Pak Agung. Baik, sebelum dilanjutkan ke Bang Agung nih dok, saya ingin nanya, ini kan komplikasi obesitas ini kira-kira ke penyakit jantung, nantinya diabetes, kanker, dan juga masalah pencernaan. Kalau bicara masalah pencernaan berarti itu berkaitan sama daerah lambungnya ya dok ya? Betul, jadi karena dianya itu obesitas kan dianya gendut ya, jadi mungkin perlemakan di sekitar pencernaannya itu juga akan mengakibatkan gangguan dari orang-orang yang obesitas itu. Terus terlalu banyak makan juga kan nanti hubungannya pencernaan. Jangan salah, penyakit hipertensi sama diabetes itu juga bisa mengenai pencernaannya juga. Jadi dia tidak ada balance antara input sama outputnya. Jadi pencernaan juga berperan penting terhadap obesitas ini. Baik, kalau misalnya seseorang dok makan terlalu berlebih dari yang tadi ukuran lambungnya kecil karena makannya banyak banget ya pemirsa tanpa dikendalikan begitu, apakah bisa mempengaruhi ukuran lambungnya menjadi besar, kemudian tingkat nafsu makannya menjadi tinggi, itu bagaimana dok? Kayaknya enggak ya, maksudnya lambung itu juga tidak terlalu elastis seperti itu ya. Misalnya kalau kita niup balon nanti sudah gembung dia akan ukurannya membesar, bukan seperti itu. Cuman mungkin lambung itu juga kan dipengaruhi oleh otak seperti itu ya, dipengaruhi oleh perintah-perintah hipofisis seperti itu ya kalau secara fisiologisnya. Jadi nanti dia akan ada perintah untuk makan terus menerus. Kalau lambung ya mungkin akan segitu aja, akan tetapi lambung itu kan juga pinter nih. Jadi kalau emang dia udah overload kapasitasnya, pasti dia akan mengeluarkan lewat feses, lewat BAB kayak gitu. Namun perintah makannya ini yang alam bawah sadar, ternyata regulasi kita di otak kita untuk perintah makan, dia tidak bisa membedakan lagi mana yang lapar, mana yang sudah kenyang, seperti itu. Kebanyakan kayak gitu. Baik, terima kasih dok. Kita lanjutkan ke Bang Agung ya Bang, silakan Bang. Baik. Next slide. Tadi udah disampaikan ya cara rinci bersama dokter. Oke, ini selanjutnya cara praktis mengatasi obesitas. Oke, cara praktis mengatasi obesitas ini ada dua. Yang pertama ada psikoterapi, bisa juga melalui dengan pengobatan. Kalau untuk yang psikoterapi ini seperti apa sih? Nah, psikoterapi ini harus dilakukan untuk
membantu motivasi diri yang memotivasi si penderita obesitas. Jadi ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ini salah satunya untuk pemirsa TPRI kita lakukan seperti saya selaku tenaga promosi kesehatan, kami melakukan kegiatannya misal ke sekolah, bisa ke SD, SMP, SMA. Jadi kami melakukan namanya kegiatan penjaringan kesehatan. Jadi tim yang turun ke lapangan itu berbagai macam tenaga medis dari mulai petugas gizi, dokter, promosi kesehatan dan tim yang lainnya. Jadi untuk yang petugas gizi, promkes dan dokter, jadi kita fokus untuk mengukur tinggi badan dan berat badan juga. Nah, untuk berat badan yang lebih dan tinggi badan tinggi badan sama berat badannya yang pas dihitung dari indeks massa tubuhnya berlebih, jadi kita langsung kasih tahu sama anak siswanya atau siswa atau siswinya. Jadi kita akan sedikit tidak kita memberikan edukasi, konsultasi, tapi kita akan mengarahkan ke kalau bisa datang ke puskesmas. Berhubung ke saya juga kerjanya di bidang kesehatan di puskesmas, jadi kita mengarahkannya datang ke puskesmas untuk anak yang berat badannya lebih tadi ya, obesitas. Jadi yang kedua pengobatan. Nah, pengobatan ini dilakukan juga dipertimbangkan apabila indeks massa tubuhnya lebih dari batas normal tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Elsa tadi, bahwasanya ini apalagi untuk penderita obesitas ini sudah ada terjadinya komplikasi. Ya, ini kalau memang berat badannya lebih tapi belum ada komplikasi perlu diwaspadain, apalagi kalau seseorang tersebut itu lebih dari udah terkena komplikasi, misalnya penyakit jantung, sudah disampaikan oleh dokter Elsa tadi, hipertensi, kolesterol misalnya atau diabetes. Jadi ini mau nggak mau penderita obesitas ini harus datang ke fasilitas kesehatan dan harus berobat. Terus bisa juga seseorang obesitas ini harus pengobatannya dilakukan dengan merubah gaya hidup. Harus diet yang sehat ya, diet yang sehat harus perlu ini juga digarisbawahi juga. Jadi harus tahu diet yang sehat ini seperti apa, jangan diet yang terlalu ketat misalnya, kan harus di bawah anjuran dari tenaga kesehatan, tenaga dokter juga gitu. Jadi di luar pengobatan dia secara mandiri juga harus melakukan antisipasi juga ya, pengobatan berkaitan juga yang di psikoterapi. Jadi kita memberikan konseling semangat. Jadi kalau bisa dirubah gaya hidupnya seperti apa, misalnya harus diet yang sehat, harus rajin berolahraga. Jadi kalau diet sehat tanpa olahraga juga kurang lengkap. Harus ada yang faktor pemicu yang lainnya biar seseorang tersebut lebih semangat untuk menurunkan berat badan yang sebelumnya obesitas atau gemuk. Ini untuk pengobatannya ya, cara mengatasi. Oke, selanjutnya next slide. Jadi ini ya kalau untuk yang berat badan lebih ya boleh berkonsultasi. Kami di puskesmas, Dr. Elsa juga kebetulan di puskesmas, jadi memang ada bimbingan konseling. Nah, menarik nih Bang, bimbingan konseling ada di puskesmas. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.